Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta aplikator ojek online untuk membayar THR bagi mitra driver dengan penghitungan 20% dari pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir dan harus diberikan dalam bentuk uang cash. Namun hingga kini belum ada payung hukum atau undang-undang yang mengatur untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol yang statusnya adalah mitra. Lantas apa dampak dari kebijakan ini memberikan tunjangan kepada ojol pada Idul Fitri di tahun 2025 terutama dari sisi ekonomi? Kita akan bahas bersama Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Mas Huda, jadi kalau kita lihat di lapangan ya, beberapa perusahaan aplikator transportasi online ini pada tahun 2024 saja masih ada kerugian. Salah satunya sebutkanlah Gojek begitu ya. Sepanjang 2024 catatannya kerugiannya masih mencapai 5 triliun. Nah, dengan kebijakan pemerintah ini memberikan THR pada mitra ojol, apakah ini akan memberatkan aplikator, Mas Huda? Ya, yang jelas seperti ini, Mbak Ayu, bahwa di sini kan memang statusnya dari driver ojek online itu kan, baik itu roda 4 maupun roda 2 adalah kemitraan. Nah, memang tidak ada dasar hukum yang kuat gitu kan, yang dia bisa memberikan kekuatan bahwa ini harus dikasih BHR, bantuan hari raya atau bonus hari raya kepada mitra driver online. Yang ada SE tersebut memang hanya himbauan, makanya kalau kita lihat di SE-nya itu tidak ada kekuatan hukum tetap. Jadi dia hanya berbicara mengenai himbauan yang dia diutarakan oleh pemerintah kepada platform aplikasi transportasi online gitu kan. Yang dimana ada beberapa pasal yang memberikan keleluasaan bagi aplikasi gitu kan untuk memberikan ini yang layak, ini yang tidak dapat, ini yang dapat, driver A yang tidak dapat. Sehingga ini akan menimbulkan satu kekacauan sebenarnya. Kalau kita lihat nanti apakah driver A ini dapat, kemudian driver B nggak dapat, ini apa indikatornya gitu kan, atau apa KPI yang memang dilakukan gitu kan. Nah, kalau ini ditarik ke 12 bulan ke belakang, apakah ini tidak adil atau tidak gitu kan bagi para driver online yang dia tadi sebutkan juga GVT yang dia sudah full time, kemudian kerjanya juga tidak full karena beberapa kali dia tidak bekerja dan sebagainya. Yang pasti yang akan kehilangan kesempatan adalah si drivernya yang dia akan kehilangan fleksibilitas ke depan gitu kan. Nah, ini yang saya rasa akan kerugian bagi driver ketika ini diterapkan, dan tahun depan pasti akan minta lagi dengan sistem yang serupa gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan akan justru memberatkan dari sisi driver. Dari sisi industri pun pasti akan diberatkan juga, karena kalau dia memberikan bonus ya, bahasanya bonus hari raya kepada semua driver, itu sangat tidak masuk akal gitu kan. Dengan jumlah yang sangat besar sekali, bisa jadi aplikasi transportasi online itu merupakan perusahaan yang satu-satunya perusahaan di Indonesia yang dia memberikan THR ataupun BHR dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang tidak masuk akal sebenarnya. Oke, Mas Huda, tapi kan dari pihak aplikator ini sudah setuju memberikan BHR begitu ya. Sementara saat ini ada 4 juta ojol tersebar di seluruh Indonesia. Katakan dua perusahaan raksasa ini mendominasi sekitar memiliki 2 juta sampai 3 juta mitra ojol di dalamnya. Kira-kira Mas, dengan penghitungan yang kemarin dikatakan oleh Kementerian Perdagangan begitu, kira-kira berapa dana yang harus disiapkan oleh aplikator untuk menyiapkan THR ini, untuk memberikan THR ini? Ya, kalau kita hitung sebenarnya rata-rata pendapatan kotor ya dari ojek online ini dia berkisar di 2,5 juta untuk yang transportasi roda 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan 20% saja, artinya kan sekitar 500.000 gitu kan ya. Itu tinggal dikalikan saja kalau semuanya mendapatkan bonus hari raya gitu kan. Itu jumlah yang sangat besar gitu kan. Kalau misalkan ada 1 juta saja gitu kan, artinya sudah berapa ratus juta sendiri yang harus dikeluarkan gitu kan. Tentu ini tidak inilah. Kalau itu misalkan itu 2,5 juta ya. Kalau misalkan ada yang dia 4 juta dalam sebulan, kalau mobil kan tentu kan lebih tinggi lagi gitu kan.
ini tentu akan memberatkan dari industri gitu kan. Dan terasa penghitungan rata-rata 12 bulan penghasilan bersih juga rancu gitu kan. Apakah memang di sini yang dia hanya mendapatkan yang dia ratingnya berapa dan sebagainya, sedangkan ini kalau rating mereka tidak diberitahukan dari awal gitu kan. Ini yang saya lihat seharusnya memang harus jadikan perhatian gitu kan. Makanya kalau saya rasa pemerintah pun tidak berani menggunakan kata mewajibkan, tapi Oke. kata menghimbau untuk platform dan transportasi online untuk memberikan bonus hari raya gitu kan. Bukan memberikan kewajiban, tapi kata-kata adalah menghimbau. Oke, Mas Huda, tapi ini yang juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat dengan ada himbauan BHR ini dan juga jumlahnya sangat banyak seperti kata Mas Huda tadi. Mungkin tidak sih nantinya ini dibebankan kepada masyarakat pengguna aplikasi online ini? Ya, kalau memang sistem ini akan dilanjutkan di tahun depannya lagi, sudah pasti akan ada perubahan dalam ya struktur cost ya, struktur biaya dari layanan aplikasi transportasi online. Pasti akan berimpact kepada harga yang dibebankan kepada konsumen. Tapi bagaimana caranya, pasti dari perusahaan akan mencari cara untuk dia bisa mengganti untuk BHR yang dikeluarkan di tahun ini gitu kan, dan di tahun-tahun kedepannya. Nah, salah satunya memang dari sisi harga yang pasti akan dinaikkan. Dan ketika ada aturan mengenai tarif batas atas ya yang dikeluarkan oleh Kemenhub, pasti aplikator akan bermain kepada platform fee ataupun beberapa biaya tambahan lainnya di luar tarif yang diberikan kepada mitra ojek online-nya sendiri gitu kan. Nah, ini tentu akan memberatkan dari sisi konsumennya. Nah, ketika sisi konsumen itu dirasa terlalu berat, maka yang dirugikan dalam jangka panjang itu adalah si driver itu sendiri, bahwa ada yang berkurangnya permintaan dan sebagainya, banyak masyarakat yang dia beralih kepada transportasi lain misalkan ya, yang dia lebih affordable dan sebagainya. Ini yang akan terjadi ketika memang harga yang dikeluarkan oleh konsumen itu sudah terlalu tinggi gitu. Nah, Oke. ini yang tidak kita inginkan sebenarnya, Mbak. Oke, bisa berdampak ke konsumen, tapi saya ingin coba menganalisa lebih jauh apa yang bisa terjadi kepada industri perusahaan ini atas kebijakan BHR. Beberapa perusahaan tercatat sudah IPO, apakah akan mempengaruhi nilai saham atau iklim investasinya, Mas Huda? Ya, tapi kalau dari sisi pengeluaran pasti akan lebih besar ya. Tentu kemudian beban lebih besar, kemudian juga yang dimana mereka pasti sampai saat ini pun belum untung gitu kan. Nah, yang paling potensi terjadi adalah memang ada kenaikan dari sisi harga yang didapatkan oleh konsumen atau dibayarkan oleh konsumen gitu kan. Ini pasti akan berimpaknya kepada kesana gitu kan. Bagaimanapun juga ketika mereka sudah IPO, mereka dituntut untuk bisa melakukan profitable ya, atau meng-gain profit gitu kan. Nah, ketika profit ini hanya bisa didapatkan dari konsumen, ya tentu saja mereka akan pasti bermain kepada ya harga yang dibebankan oleh konsumennya, tentu akan lebih tinggi dan sebagainya. Nah, tentunya akan memberatkan dari sisi konsumen dan bisa dalam jangka panjang bisa men-shifting konsumsi dari transportasi online kepada transportasi lainnya. Nah, ini tentu harus dilihat dampaknya sampai sejauh itu gitu kan. Nah, ini yang kita lihat, harusnya kita juga bisa melihat dampak negatif dari pemberian BHR ini gitu kan. Karena pada dasarnya ketika yang lain, mitra-mitra yang lain ya, itu di sisi lainnya dia merasa kok mitra transportasi online mendapatkan BHR, itu ini akan menimbulkan ya pertanyaan ke publik, mengapa mitra transportasi online aja yang diberikan BHR tapi yang mitra-mitra lainnya itu tidak. Oke, Mas Huda, tapi kan kebijakan ini sebenarnya turun terbilang cukup mepet ya dengan waktu Lebaran begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah sebenarnya kebijakan ini sudah melalui proses penghitungan yang matang atau sebenarnya hanya kebijakan yang populis saja? Ya, tentu kebijakan ini kan mulai naik ketika ada demo ojek online ya Iya. di Kementerian Tenaga Kerja beberapa waktu yang lalu. Ketika itu memang Pak Menteri dengan Pak Wamen itu menyampaikan akan mengusahakan ada THR gitu kan bagi mitra transportasi online gitu kan. Walaupun saya yakin pada saat itu juga belum matang sekali ketika
mereka ngomong ada pemberian THR di situ. Nah, kemudian ketika ini dilanjutkan pembahasannya, memang sudah kita pertanyakan dasar hukumnya apa untuk memberikan bantuan hari raya atau THR. Makanya kalau kita lihat itu SE yang dikeluarkan itu sangat-sangat rantau sekali dan tidak menguatkan sebenarnya bahwa ini sesuatu yang wajib bagi platform online gitu kan. Nah, ini yang kita lihat ada di SE-nya itu tidak menetapkan bahwa ini kewajiban, tapi hanya himbauan gitu kan. Makanya kalau saya bilang pemerintah sangat kurang sigap sekali untuk membahasnya, dan saya rasa seharusnya ini bisa diantisipasi di beberapa waktu yang sebelum bulan Februari kemarin gitu kan. Kan ini kan siklus tahunan kan sebenarnya, siklus tahunan yang saya rasa harusnya mulai dari akhir Lebaran tahun kemarin sudah mulai dibahas mengenai ya tadi untuk kesejahteraan mitra dan sebagainya, yang saya rasa itu akhirnya lepas dari pengawasan pemerintah. Ya akhirnya ini ada siklus tahunan, mereka demo, terus kemudian pemerintah menjanjikan, terus kemudian tahun depan lagi ketika nggak diurus dengan baik, maka akan demo lagi, pemerintah menjanjikan lagi, dan seterusnya hingga tidak ada kepastian bagi mitra transportasi online ini apakah memang mereka ini diberikan kesejahteraan secara baik atau tidak oleh platform gitu kan. Karena yang kita dorong adalah memang ada kesejahteraan sosial dalam hal perlindungan sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya sekedar ataupun bukan dari sisi bantuan ataupun tunjangan hari raya. Oke, Mas Huda, terakhir seperti kata Anda bahwa ini adalah suatu masalah yang berulang setiap tahunnya dan saat ini belum ada undang-undang atau payung hukum yang jelas untuk mengatur tentang pemberian BHR kepada mitra. Begitu, apakah menurut Anda di tahun depan ini ada peluang bahwa BHR tidak akan diberikan kepada ojek online? Ya, tentu ini kebijakan yang populis. Pertama, ketika tidak ada kebijakan populis lainnya yang bisa digelontorkan oleh pemerintah, tentu untuk memberikan bonus hari raya ini kepada pengemudi ojek online itu merupakan satu strategi yang menurut saya ya di tengah kekisruhan lah kesusahan ekonomi sekarang ini, memang ini kebijakan populis yang pasti akan diterima oleh sebagian besar masyarakat kita gitu kan. Nah, tentu di tahun depan akan beda ceritanya lagi ketika memang tidak ada gonjang-ganjing dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah kita tidak boleh mengulangi hal yang serupa, bahwa ini menjadi bahasan yang setiap tahun berulang dan sebagainya, yang saya rasa ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi siapa, bagi industri maupun bagi mitra ojek online itu sendiri gitu kan. Makanya yang kita dorong adalah penguatan dari sisi untuk kesejahteraan, dari sisi kesejahteraan untuk perlindungan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, yang kita dorong yang paling utama, bukan kemudian bonus akhir tahun yang saya rasa akhirnya akan menjadi blunder juga gitu kan. Ketika yang ini dapat, yang satu lagi tidak dapat, maka ini akan menimbulkan kecemburuan gitu kan. Makanya yang kita harapkan adalah bahwa mitra transportasi online itu mendapatkan perlindungan sosial, baik itu dari kesehatan maupun dari tenaga kerja secara keseluruhan. Secara menyeluruh, semua driver itu mempunyai perlindungan sosial yang sama gitu kan. Tidak hanya memotong satu orang ini tidak dapat, tapi yang kita harapkan semuanya mendapatkan kesejahteraan sosial dari sisi perlindungan kesehatan maupun perlindungan tenaga kerja. Oke, jadi undang-undangnya harus jelas terlebih dahulu, aturannya harus jelas terlebih dahulu, karena kalau terburu-buru nanti resikonya akan sangat besar, akan berpengaruh terhadap industri dan juga masyarakat luas. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda. Selamat malam Mas Huda, sehat selalu.